Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau kasih sekaligus tips dan cara mengatasi anak GTM. Biasanya anak GTM itu adalah kita pernah memaksakan dia sampai makan padahal anak tidak mau makan. Nah, itu juga bisa membuat trauma dan anak gak mau makan ya Mams. Cara tersebut jangan sampai Mami lakukan. Bahkan jangan sampai kita ulangi lagi. Dulu juga aku pernah kayak gitu dan sekarang udah nyesel banget. Ternyata memang kita nggak boleh memaksa anak itu untuk maksa, itu bisa bikin GTM. Cara yang kedua adalah coba suap metode 2 jari dengan cara kita bisa memasukkan makanan dengan lembut ke 2 jari kita dan masukkan ke dalam bagian geraham untuk kiri maupun kanan. Nah, fungsinya itu bisa untuk memancing si baby atau si anak itu mau mengunyah makanan yang masuk di geraham dia. Apakah Mamis udah pernah coba menu ini atau tips ini dengan cara masakan yang udah Mamis buat di rumah atau makanan yang super dipesan gitu ya, nasi bungkus kayak Baby Briel. Nah, coba deh untuk tips ketiga juga, kalau misal yang 1 dan 2 gagal, coba berikan makanan yang menarik perhatian, mulai dari bentuk, dikreasikan atau disajikan dengan kayak gini ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh punya Baby Briel itu nasi kuning. Dia tuh nggak tahu kenapa suka nasi kuning ya akhir-akhir ini semenjak usia 1 tahun ke atas. Karena memang ternyata nasi kuning itu rasanya enak dan favorit juga sih buat aku, karena memang ada lemak tambahannya kayak gitu ya, dan ada santannya yang itu bisa membuat aromatik atau gurih buat anak. Nah, tips berikutnya kalau misalnya nggak bisa, coba deh kita kreasikan menu dengan cemilan yang tinggi kalori kayak gini. Di sini aku memilih yaitu biskuit ya. Biskuitnya biskuit bayi dan susu UHT full cream atau yang biasa kita bilang susu kotak ya. Dan di sini untuk takaran susunya bisa sesuai selera, tapi aku menggunakannya berdasarkan takaran gelas minum anak aku, yaitu 100 ml. Kemudian untuk pisangnya ini 2 butir pisang atau 2 buah ya. Dan buahnya pisang ini boleh apa aja. Kalau bisa pisangnya sih pisang yang matang supaya anak itu nggak sembelit ya Mams, dan rasanya juga manis. Setelah kita kupas, jangan lupa dipotong-potong seperti ini, digunakan garpu aja ya di wadah atau tempat ya. Kemudian setelah dicampurkan atau sudah dipotong, mari kita tambahkan 1 butir telur. Nah, telurnya ini sebagai protein hewani ya Mams, cocok banget untuk anak yang susah makan telur. Kalau misalnya makan gitu doang, silahkan Mamis kreasikan seperti ini. Nah, ini telurnya udah aku campur dengan pisang. Kemudian nanti juga next aku tambahkan langsung aja, yaitu 3 keping ya dari susu yang rasa susu sih sebenarnya ini, tapi biskuit ya, biskuit susu bayi yang banyak banget dijual juga kok. Mamis boleh pakai brand apapun. Kita kocok-kocok dan kita campurkan kayak gini. Boleh halus, boleh juga enggak. Karena usianya Baby Briel udah 1 tahun, jadi aku kasih agak kasar-kasar gitu ya. Karena nanti pada umumnya untuk biskuit ini juga akan lembut ketika dimasak. Kemudian tambahkan perasa yaitu keju. Kejunya ini aku langsung parut dan aku campur. Kemudian langsung aku tuang tadi untuk susu UHT-nya, ternyata lupa kerikot ya Mamis. Nah, ini adalah bagian dari menu kreasi yang aku buat untuk cemilan ataupun juga bisa jadi menu utama anak, karena anak GTM itu biasanya apapun deh yang udah boleh masuk di mulutnya, yang penting dia makan, yang penting kita udah buatkan dan hidangkan. Selebihnya ya menjadi hak anak ya Mams. Kemudian ini langsung aja udah aku menjadi 2 bagian gini ya, boleh kita langsung kukus dan kita taruh toppingnya di atas itu keju. Kukusnya ini kurang lebih selama 10 menit, tapi kalau misalnya mau 15 menit juga nggak apa-apa, disesuaikan dengan keadaan dan juga tekstur yang Mamis inginkan. Tapi pada umumnya tuh langsung kayak gini aja ya Mams. Nah, ini udah jadi dan udah matang. Kita bisa bagi ya Mams untuk di berapa kali snack, mungkin snack siang ataupun snack sore. Nah, pastikan juga kalau sudah memberikan snack itu anak-anaknya suka ya, karena snack sederhana ini homemade tinggi kalori, lebih direkomendasikan sih kalau menurut versi aku daripada beli jajan ciki-ciki di luar yang merek-merek bebas kayak gitu. Nah, kalau sudah dibuat kreasi kayak gini tapi anaknya masih GTM atau nggak mau makan dan masih kabur kalau mau dikasih makan,
Mamis boleh coba dengan resep yang aku buat next video ini. Nah, kalau di sini silahkan aja kita menggunakan menu utama yang gizi seimbang, yang tentunya juga ada sayur, ada nasi, ada karbohidrat ya tentunya, dan ada serat, kemudian ada protein hewani dan lemak tambahan. Nah, di video kali ini aku masaknya itu sayur yang menu keluarga ya, yang bisa ada sayur untuk apa ya namanya, ini pakis ya kalau di daerah aku, tapi kalau di daerah Mamis ini namanya apa? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Kita cuci terlebih dahulu untuk pakis ini. Kalau misalnya sayurnya itu mau sayur lain selain sayur pakis boleh banget kok. Karena kalau anak MPASI 1 tahun itu sudah menu keluarga ya Mams, dan tentu sudah makan yang kita makan juga. Nah, kalau misalnya mau masak menu MPASI kayak gini, pastikan juga jangan pedes ya Mams, karena anak usia 1 tahun itu sebaiknya jangan makan pedes dulu deh. Cukup emak bapaknya aja yang dipisahkan masakan pedes dengan enggaknya. Kemudian setelah itu kita buat protein nabati yang aku campur dengan protein hewani, yaitu telur. Bumbunya simpel aja ya Mams, cukup kaldu jamur, garam, dan juga daun bawang. Tapi kalau misalnya Mamis mau kreasikan pakai yang lain-lainnya boleh banget, silahkan aja. Tapi versi ini ya aku lebih cepat pengen masak selesai gitu ya, karena anaknya lagi tidur. Biasanya kalau anaknya udah bangun terus aku udah masak-masak kayak gini, wah itu langsungnya minta digendong dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, bumbunya juga sayurnya bawang merah, tadi bawang putih, kemudian aku kasih garam dan juga kaldu jamur. Nah, cara ini juga bisa kita gunakan untuk mengatasi anak yang GTM, dan ini adalah menu variasi juga, menu keluarga ya, dan Mamis boleh kasih. Biasanya anak juga mau makan yang menu kita makan gitu, tapi kalau misalnya aku pisahkan ya antara yang pedas dengan enggak gitu, makanan orang tua dan emaknya atau dengan anaknya. Nah, ini untuk tahunya langsung aku goreng aja, protein nabatinya plus protein hewani tadi campur telur. Oh iya Mams, untuk telurnya ini telur ayam negeri ya, dan itu ayam yang biasa kita jual di pasar-pasar gitu ya, yang biasa kita beli ya. Nah, udah gini langsung aja aku balik untuk tahunya yang udah digoreng. Kalau misalnya tahunya mau dikukus atau mau ditim boleh banget, atau dipanggang sesuai selera. Dan udah mateng ya Mams untuk masakan hari ini. Aku ada ketumbuhan ceker juga untuk finger foodnya Baby Brielle. Jadi bervariasi itu ya, kita bisa gonta-ganti ya setiap harinya. Nah Mams, kalau Mamis punya cara lain untuk mengatasi anak GTM, khususnya anak yang sudah MPASI, silahkan komen-komen di bawah ya. Karena di sini juga aku masih harus banyak belajar, termasuk juga menyiapkan makanan yang bervariasi gitu ya Mams. Misalnya piringnya itu yang menarik perhatiannya dia, termasuk piring yang bayi kayak gini ya Mams, mulai dari berbagai merek kayak gitu. Nah, kalau untuk piringnya ini kita juga jangan lupa menarik perhatian itu artinya nggak monoton ya Mams. Misalnya hari ini pakai warna pink, hari ini warna kuning, atau menggunakan garpu dan juga menggunakan sendok makan kita sendiri. Nah, kalau Baby Brielle sendiri aku gunakan piring yang aman-aman aja sih Mams, atau biasanya juga kaca atau keramik, tapi harus tetap dalam pantauan ya kalau misalnya kita menggunakan kaca ataupun keramik untuk anak usia segitu. Oke Mams, sekian dulu tips dari aku, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.